atas setiap kehidupan kami, atas apa yang kami boleh lakukan dan kerjakan. Tuhan ada di sana. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang kami layani. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang melayani kami Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami ada di dalam satu rumah di mana kami boleh saling melayani dan dilayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya pagi hari ini Tuhan, hari Sabat, hari perhentian, di mana kami setiap umat-Mu rindu untuk boleh kami menaikkan syukur kami, korban syukur kami di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, didapatilah korban syukur yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Didapatilah hati yang selalu bersyukur kepada Allah kami yang hidup. Kami rindu untuk boleh menikmati keberadaan-Mu di tengah-tengah kami umat-Mu. Baik kami yang ada di tempat ini maupun rekan-rekan kami yang ada di Zoom. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau angkat pujian dalam hadirat-Mu. Hanya dalam hadirat Allah kami boleh memberikan, didapati kekuatan baru Tuhan. Hanya dalam hadirat Allah kami boleh dipuaskan, dimerdekakan, dan mengalami satu kemenangan lepas kemenangan atas hidup kami. Amin. Katakan, ku berdiam. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, kurban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Katakan, ku berdiam. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, kurban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya
cintamu, katakan bertemu. Amin. Amin Tuhan. Thank you Lord. Amin. Yesus Tuhan. Tuhan ada di dekatmu saat ini. Nyatakan apa yang menjadi, apa yang kau mau nyatakan kepada Bapa. Curahkanlah isi hatimu kepada Bapa. Dia mendengarmu saat ini. Dia dekat denganmu. Nyatakan kepada Bapa apa kerinduanmu, apa keinginanmu. Bapa dekat sekali. Bapa siap mendengar engkau berkata-kata. Ungkapkan isi hatimu, puaskan jiwamu. Roh Allah ada saat ini. Ungkapkan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Bapa mendengarnya saat ini. Yes, God. We love you, Lord. I worship you, Lord. Dengan lembut katakan bertemu dengan Engkau Tuhan. Amin. Mengenalmu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu. Katakan kepada Bapa, bertemu. Amin. Yes, God. Karena itulah
Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Penderitaan, kekurangan tidak akan pernah memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Bapa sedang memeluk kami, Bapa sedang merangkul kami, Bapa sedang menguatkan kami saat ini, supaya kami tidak takut, supaya kami tidak getar menghadapi apapun yang di depan kami. Karena Roh Allah ada di dalam kami, maka kami sanggup melakukan perkara-perkara ajaib atas hidup. Ya Ramasyik, terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan sesuai dengan arahan Tuhan. Kami mau berjalan dengan visi Tuhan. Kami mau berjalan di sisa waktu hidup kami, untuk hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Hidup kami boleh menghasilkan buah. Hidup kami boleh berdampak buat kota ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau naikkan pujian, kami mau naikkan syukur kami. Kami mau bakar persembahan korban syukur kami di hadapan Tuhan. Biarlah korban syukur kami menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Karena itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih. Engkau yang beracara, Engkau yang melawat kami di rumah demi rumah, bahkan di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Haleluya. Yang sama-sama cinta Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri saudara. Salami dulu kiri kanannya. Kita mau katakan kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Pernah berakhir seumur
Silakan duduk Bapak Ibu. Dibuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu, saudara-saudari baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Mau bercerita, menceritakan tentang cinta kasih Tuhan, diberikan kesempatan. Ada? Kalau nggak ada, kita mau siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Halamasy. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Kami menikmati setiap keindahan-Mu Tuhan. Halamasy. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Untuk selalu tinggal di dalam hadirat Allah. Untuk boleh mendengarkan Engkau berkata-kata. Untuk kami mendengarkan Engkau berbicara Tuhan. Itulah kerinduan setiap kami. Untuk selalu berada di hadirat Allah. Sama seperti Raja Daud, kerinduannya adalah berada di hadirat Allah. Satu hari lebih baik di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh syakara lamasya. Amin. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku
Yes, God. Ku nikmati keindahan. Amin. Ku nikmati, ku nikmati. Saya undang hambanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes, Tuhan. Kami menikmati Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Haleluya. Layak-layaklah Kau ditinggikan Tuhan, layaklah Kau dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Allah yang kudus, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Satu kesempatan kembali untuk kami boleh bersekutu bersama-sama Tuhan itu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Bahkan kami percaya bahwa Engkau jauh lebih merindukan untuk kami berjumpa dengan Engkau. Mengalami kasih, bahkan mengalami mujizat Bapa. Dan mari Tuhan, Engkau yang berbicara tengah-tengah kami Tuhan. Apa yang jadi kerinduan hati-Mu Tuhan. Nyatakan itu atas setiap kami pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Bapa Tuhan. Biarlah ketika firman disampaikan Tuhan, Roh-Mu bekerja tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk dengarkan firman Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Oke, luar biasa ya. Shalom. Ya, oke. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, baik, tetap semangat ya. Pastinya ya. Ada uang, gak ada uang tetap semangat. Tetap sukacita ya. Karena sukacita kita, antusias kita bukan ditentukan oleh harta dunia. Amin. Yes ya. Tapi karena apa? Ada roh Allah dalam diri kita. Yes. Angkat tangan yang punya roh Allah dalam hatinya. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu nggak dapat apa-apa katanya, ya rugi. Makanya kita ini anak-anak Tuhan nggak boleh ragu-ragu. Yakin saja kalau kita firman Tuhan katakan apa, yes itu saya. Ya, amin. Ya,
Oke, hari-hari ini saya belajar tentang banyak lebih ke belajar tentang fokus pada Tuhan, gitu ya. Ada banyak hal di dalam kitab kehidupan kita yang kadang-kadang bisa mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi sukacita kita, mempengaruhi apalagi ya, mood ya. Ya ada kan orang yang mood-moodan ya, kadang-kadang lagi banyak uangnya moodnya naik, nggak ada uang moodnya turun gitu ya. Ada lagi apalagi dapat nilai yang bagus, wah semangatnya gitu, wah seneng kayaknya pengen cerita kepada orang lain. Pas nilainya jelek sembunyiin, apalagi kalau kita waktu SCI, saya enggak, Bapak Ibu mungkin atau teman-teman enggak ya. Saya kalau waktu dulu SMP gitu ya, dapat nilai jelek saya sembunyikan. Takut, takut kadang dirobek gitu. Tapi kalau dapat bagus ditunjukin, nah Pak. Tapi itu saya dulu ya. Tapi ada banyak orang dipengaruhi oleh situasi. Tapi hari ini kita mau bahwa kita tidak dipengaruhi oleh situasi. Amin. Tapi kita dipengaruhi oleh firman Allah. Firman Tuhan bilang apa, kita lah itu. Yes? Ya. Oke. Sebelumnya saya ya sedikit bagi berkat gitu ya. Ya bersyukur ya. Jadi saya kemarin termasuk panitia retreat, walaupun panitia retreat di ujung-ujung gitu ya. Karena saya di Kasongan, saya diminta sama Pak Robert, kalau masuk ke dalam panitia retreat, saya bilang ya bisa saja sih, cuman saya selalu di sana agak sulit gitu. Ya seksi perlengkapan, oh iyalah, sebisa saya bantu, saya bilang gitu ya. Jadi saya ya yang nggak hanya jadi panitia di akhir-akhir saja banyakan ya, gitu ya. Terus ya ketika sampai sana gitu ya, sampai ke lokasi tempat retreat, ya saya ada beberapa orang yang saya dekati dan istilahnya bisa dibilang jadi target gitu ya, jadi target operasional saya, maksudnya target untuk saya jangkau lah istilahnya gitu ya. Jadi sepanjang itu saya deketin, saya ngajak ngobrol ya, dan lain sebagainya. Sampai pas setiap sesi saya doakan orang tersebut gitu. Satu aja gitu ya, yang lainnya mungkin tambahan, yang lain satu itu saya fokus gitu ya. Seperti itu. Dan saya minta, karena ini mahasiswa, saya bilang Pak Robert saya pegang ini ya, termasuk saya memuridkan orang ini gitu ya. Gitu. Jadi saya ya itu ya hampir setiap sampai sesi makan pun saya deketin, ngajak ngobrol dia gitu ya. Dan setelah saya pulang retreat ya saya janjian gitu ya, yuk nanti kamu mau nggak di PA-kan, saya bilang. Oh iya bang, mau bang. Jadi saya janjian, saya kunjungan hari Selasa kalau nggak salah ya, Selasa. Saya Selasa kunjungan gitu ya, jadi Selasa kunjungan ke kosannya dan hujan gitu ya, hujan. Jadi ya harusnya mungkin 1 jam saja ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu, karena hujan sampai agak sore ya, sampai mungkin ada 3 jam saya di kosannya gitu ngobrol-ngobrol. Dan waktu hujan itu dia satu kos itu berdua dan berdua dengan teman kosannya. Nah teman kosannya ini tadinya waktu kami di kosannya, dia di dapur gitu ya, agak di luar lah, di belakang. Jadi nggak ngobrol dengan kami karena hujan, dia masuk gitu. Kan nggak enak kami ngobrol berdua itu dicuekin ya. Dalam saya ya udah saya ajak ngobrol aja gitu ya. Saya ajak ngobrol, sekaligus saya bilang, karena yang saya mau pekan ini bilang, bang saya ini hari Sabtu atau hari Jumat diminta bagiin firman ada perkumpulan teman-teman sekampungnya gitu ya, yang kuliah sama-sama di Palangkaraya sini gitu. Jadi bawa sharing firman. Gimana sih bang bawa firman? Saya awalnya, kamu kan saya kasih buku bertumbuh dalam Kristus gitu ya. Jadi nih kamu nanti baca ini, kamu bisa bawa firman lewat ini, saya bilang gitu. Isiin, kamu pelajari. Terus karena itu kan yang jaminan keselamatan, jadi saya akhirnya sampaikan juga ke teman kosannya dia gitu ya. Saya sharing, saya bagikan ya penginjilan GKKD lama kan ini. Nanti kalau kamu meninggal masuk mana? Gitu, saya tanya gitu, langsung aja gitu ya, tembak gitu ya. Karena kan dia Kristen gitu ya. Saya pengennya surga. Saya bilang tukang beca, presiden juga pengennya surga gitu. Semua orang kaya miskin pengennya surga. Bapak Ibu ada yang pengen ke neraka? Enggak ada ya. Semua pengen surga, benar nggak? Tapi saya bilang
kira-kira kalau hari ini atau kapan kamu meninggal, mau mana? Gitu. Mikir ya. Kalau keinginan kan semua orang pengennya surga, tapi kalau bicara keyakinan nggak tahu gitu ya, bingung gitu ya. Banyak orang masih bingung gitu. Sampai akhirnya sudah saya sharing, saya sampaikan tentang istilahnya 4 hukum Allah lah kalau zaman dulu ya, bahwa kita adalah manusia berdosa, bahwa usaha manusia sia-sia dan lain sebagainya. Sampai saya bilang, maukah kamu terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat? Bang mau bang, ya udah, ayo doa, saya doa, puji Tuhan lahir baru. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, amin ya. Jadi saya belajar, saya teringat, saya sudah lama, maksudnya kalau penginjilan sejak di Kasongan 1 tahun itu hampir setiap bulan saya penginjilan gitu ya, ketemu orang baru, bawa firman, saya tentang lahir baru gitu ya. Tapi saya kembali untuk maksudnya penginjilan yang datang ketemu orang baru langsung saya injilin itu ya baru-baru lagi lah gitu ya istilahnya. Dan saya teringat apa yang Kotim sampaikan, jadi kita ini perlu membiasakan atau berlatih berulang-ulang melakukan sesuatu gitu supaya memang akhirnya ya mungkin jadi sebuah hal yang ya tadinya kalau bisa bilang ada peribahasa tuh gini, Allah bisa karena biasa gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan gitu. Dan saya bilang saya mau lakukan itu kembali gitu. Mungkin saya mau melakukan artinya namanya penginjilan lagi gitu ya. Nanti ketemu lagi karena dulu di Jatinangor seperti itu ya. Saya misal komsel di Pujasera gitu sambil makan, sambil cerita gitu. Ada anak mahasiswa PMK datang, sini, ajak gitu ya. Satu duduk gitu kan, karena mungkin saya senior kan orang segan gitu ya, duduk sama-sama gitu ya. Ada lagi sini, dengerin firman sambil makan gitu ya. Ya udah, bagiin firman, sharing gitu. Udah. Terus akhirnya di follow up lagi kunjungan penginjilan gitu. Seperti itu gitu. Jadi hal itu ya yang dulu saya lakukan, saya bilang di sini ya mungkin kalau di sini kan nggak di Kasongan lah khususnya nggak ada jarang kampus gitu ya. Jadi ketemunya ibu-ibu, bapak-bapak ya kadang-kadang kalau mereka datang aja pas datang ke ke acara kita baru saya injili gitu. Kalau enggak ya enggak juga gitu ya. Tapi seperti itu. Nah, ya maksudnya apa? Ya saya senang gitu ya. Jadi ketika saya ajak balik lagi ya, saya ajak lagi anak teman kosannya ini mau PA ya ini dukung doa ya. Dia bilang mau bang. Ya, tapi kan kita nggak tahu ya. Ya hari Senin saya janjian PA, berharap dua-duanya satu kosan ini bisa PA dan berharap ya ke depan semakin banyak karena mungkin juga nanti tetangga kosannya karena itu banyak orang Batak juga di situ gitu ya satu kosan itu gitu ya saya mungkin awalnya dari PA nanti buat persekutuan nanti buat apa lagi ya nggak tahu tapi bagian kita melakukan kebenaran firman Tuhan amin ya. Oke, tema hari ini tentang sukacita lah intinya tentang sukacita ya. Saya kasih judulnya sukacita surga gitu ya, sukacita surga. Tapi sebelum masuk sukacita surga, saya mau kita ini belajar mengerti siapa kita. Status kita ini apa sih? Karena ada banyak orang tidak mengerti statusnya. Dia yang misalkan kalau gambarannya ilustrasinya seperti begini. Ada bahwa dia adalah burung raja wali tapi karena dia tinggal bersama-sama dengan ayam, akhirnya dia bersikap seperti ayam, tidak seperti burung raja wali. Kan beda sekali. Ya. Burung raja wali ini pemangsa ayam, ayam ini korban gitu ya istilahnya gitu. Tapi jadi ya kalau kita tidak mengerti status kita, kita akan seperti apa ya? Ya tadi ayam tadi, gitu. Burung raja wali yang hidup bersama-sama dengan ayam, gitu ya. Gaya hidupnya seperti ayam. Yang harusnya terbang tinggi kalau ada masalah ini enggak. Ada masalah dia sembunyi gitu. Kalau ayam kan gitu ya. Kabur sembunyi gitu ya. Gitu. Nah, saya pengen kita belajar mengerti dahulu sebelum kita masuk bicara tentang sukacita surga, status kita apa. Amin. Kita sama-sama buka di dalam Efesus. Efesus 2 ayat 11 sampai yang ke-22. Sudah ketemu katakan amin. Amin ya. Oke, sebentar. Efesus 2 ayat 11 sampai yang ke-22. Saya bacakan, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah
bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ya. Sampai sini dulu. Jadi bilang gini, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Ya. Secara kita keturunan Yahudi bukan. Ada yang keturunan Yahudi langsung? Silsilah leluhurnya? Saya leluhurnya orang Tiongkok, walaupun hitam ya, tapi saya leluhur orang Tiongkok. Saya Cina hitam. Gitu ya. Bapak Ibu di sini orang Dayak ya, banyak angkat tangan orang Dayak. Orang Dayak asli. Nah, istri saya termasuk orang Dayak asli. Orang mana lagi? Orang Papua. Senyumnya manis sekali. Orang Batak. Orang Jawa. Ada lagi? Romi orang mana? Jakarta. Saya di sini ada dua ya, yang keturunan Tiongkok dengan Papa Jo ya. Ada temennya. Ya, oke. Nah, di sini dibilang karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Kita bukan orang Yahudi secara daging. Dahulu. Terus yang disebut orang-orang yang tak bersunat katanya. Jadi orang bukan Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat kita itu dahulu. Ya, istilahnya. Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, itu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ya, secara lahiriah, secara jasmani, garis keturunan kita bukan orang Yahudi. Dahulu. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Jadi waktu tanpa Kristus kita bukan orang Yahudi secara jasmani, iya. Gitu. Tapi ketika di dalam Kristus kita adalah orang Yahudi secara rohani. Yes? Ya. Tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi status kita, saya tadi bilang kalau secara jasmani lahiriah saya adalah orang keturunan Tiongkok yang sudah beberapa keturunan lahir di Indonesia seperti itu. Secara lahiriah. Tapi karena nanti kita bahas selanjutnya. Lanjut dulu ya, ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya, ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dahulu di awal tadi disampaikan bahwa dahulu kita bukan orang Yahudi secara lahiriah. Iya. Ya, bukan, kalau istilahnya gini, kita dulu itu bukan warga kerajaan surga. Tanpa Kristus. Ya. Tapi ketika kita memiliki Kristus, hari ini kita jadi warga kerajaan surga. Yes. Jadi Bapak Ibu, kalau secara lahiriah mungkin kita adalah ada orang Batak, orang keturunan Tiongkok, orang Papua, orang Dayak, dan lain sebagainya, orang Jawa dan sebagainya. Itu dulu, itu kita secara lahiriah. Tapi ketika di dalam Kristus, oleh darah Kristus, hari ini kita menjadi, secara rohani kita jadi warga kerajaan surga.
keluarga Allah katanya. Amin. Jadi Bapak Ibu ini saudara di dalam Tuhan. Warga kerajaan surga. Artinya kalau KTP surga kita harus punya nggak? Punya. Karena kita terdaftar. Ketika kita lahir baru, percaya. Ketika kita percaya, kita terdaftar dalam kerajaan surga. Amin. Nah, kita harus tahu dulu status kita. Karena kalau tidak, kita akan hidup sama orang dunia, sama. Sama seperti tadi ayam dan Raja Wali. Ya, statusnya si Raja Wali. Tapi karena dia hidup bersama-sama ayam, jadi gaya hidupnya seperti ayam. Nah, kita tidak mau seperti itu. Hari ini kita punya status adalah warga kerajaan surga, kerajaan Allah. Amin. Yakini dulu, kalau nggak yakin nanti nggak dapat apa-apa katanya, nggak bisa ragu-ragu. Jadi kita harus pastikan diri kita bahwa kita ini statusnya adalah warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Yes? Nah, artinya memang kita tinggal di muka bumi ini, tinggal dengan banyak orang yang belum mengenal Allah. Ya, dan Allah nggak berharap kita setelah lahir baru langsung diangkat ke surga, enggak. Karena ada misi Allah di muka bumi ini. Ya. Tapi kita harus tahu dulu status kita. Jadi kalaupun kita tinggal bersama, istilahnya Raja Wali tinggal bersama ayam, tapi karena dia tahu dia statusnya sebagai Raja Wali, suatu hari nanti dia akan seperti, gaya hidupnya seperti Raja Wali. Nah hari ini ketika kita tahu siapa kita, gaya hidup kita harus berubah. Tidak boleh sama lagi dengan orang-orang dunia. Amin. Ya, gitu. Ya. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang jadi warga kerajaan surga? Angkat tangan. Oke, jangan ragu-ragu ya. Oke, sudah yakin ya. Jadi statusnya warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah. Amin ya. Ya, terus lanjut ya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya, itu. Ya. Tapi yang saya mau tekankan di sini dari perikop ini adalah bahwa kita punya status. Memang kita orang di muka bumi, mungkin secara status lahiriah kita adalah orang Dayak, orang Papua, orang Batak, orang apalagi orang Jawa, orang Sunda, keturunan Tiongkok, apapun itu lahiriah. Tapi secara rohani kita punya status KTP-nya warga kerajaan surga. Dan yang harus kita pegang ketika kita menjadi warga kerajaan surga, gaya hidup kita tidak boleh sama dengan dunia. Kita buka sama-sama Roma 14 ayat 17. Ya, sudah ketemu, katakan amin. Kita mau baca sama-sama ya. Roma 14 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Jadi ketika kita menjadi warga kerajaan surga, yang jadi fokus kita bukan lagi bicara tentang bagaimana mengembangkan tubuh fisik kita. Makanya di sini bilang sebab kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman. Yang kita percantik bukan tubuh jasmaniah kita, tetapi bicara tubuh rohaniah kita. Bicara tentang rohaniah kita. Yaitu tentang apa? Karena kerajaan Allah bukan bicara makanan minuman, tetapi bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Makanya tadi di awal saya bilang, kita tidak berharap tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dari luar. Fokus kita kepada Tuhan. Nah, bicara kerajaan Allah bicara tentang kebenaran. Bicara kerajaan Allah bicara tentang apalagi tadi? Sukacita Roh Kudus, ya, damai sejahtera. Nah, ini yang harus kita kejar. Sebagai warga kerajaan Allah, ya, warga kerajaan Allah kan ya, ini yang harus kita kejar.
Sukacita oleh Roh Kudus, damai sejahtera, kebenaran. Bukan berarti nanti kita kan nggak perlu kejar makanan minuman, jadi nggak perlu makan. Enggak, tetap karena kita masih tinggal dalam daging ini, makanan minum. Tapi itu bukan fokus kita. Fokus kita 3 hal tadi, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, yang mau dibahas hari ini bicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Yes ya. Jadi sukacita itu bicara tentang rasa apa ya? Luapan emosi, ya, salah satu luapan emosi yang keluar dalam bentuk tadi ya, senyuman, rasa syukur, ya, dan akhirnya ya gembira, sukacita itu seperti itu kira-kira. Nah, bicara sukacita, bicara ya tadi saya bilang ya, ini tergantung keputusan kita. Ya. Bapak Ibu bisa saja punya uang tetap manyun, maksudnya tetap cemberut, bisa? Bisa. Karena merasa kurang. Ya kan? Bisa. Karena ini bicara keputusan. Jadi teman-teman mau sukacita atau tidak, itu keputusan teman-teman. Ada banyak orang, ya, uangnya banyak, tapi pusing, tetap. Tapi marah-marah. Ya banyak yang baru-baru ini ada kejadian anaknya petinggi pajak gitu ya, kan membuli orang itu. Orang anak petinggi pajak kan banyak uangnya ya, tapi masih kayaknya nggak tahu apa yang membuat dia sampai seperti itu, gitu ya. Sampai akhirnya dipenjara, jadi tersangka. Ya kan? Seperti itu. Kenapa? Ya, uang itu tidak mempengaruhi. Keputusan kita yang mempengaruhi sukacita kita atau tidak. Kita mau sukacita atau tidak. Jadi kondisi keadaan dunia ini kadang-kadang ya tadi ya, bisa mempengaruhi kita yang tadinya bersukacita jadi tidak bersukacita, bisa. Tapi mari hari ini firman Tuhan katakan kita ini warga kerajaan surga, yang harus kita kejar adalah bicara sukacita surga. Jadi kita harus ambil sebuah posisi keputusan sebagai warga kerajaan surga, mengambil sukacita. Apapun kondisinya. Buka sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. 1 Tesalonika 5 ayat 16 saya bacakan. Sampai ayat 18 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Jadi Allah menghendaki kita bersukacita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal katanya. Ya. Nah, bersukacita senantiasa. Senantiasa ini artinya apa? Selalu, terus menerus. Ya, apapun kondisinya bersukacitalah. Yes? Ya. Jadi nggak pengaruh ada uang nggak ada uang bersukacita. Amin. Nah, ya ada uang, puji Tuhan, senang ya. Nggak ada uang, puji Tuhan juga. Gitu kan bersukacita. Karena ini sebuah perintah. Dan ini yang dikehendaki Allah bagi kita. Yes. Jadi bersukacita senantiasa. Ini nggak bicara tentang aku akan, kalau kamu diberkati bersukacita, kalau nggak diberkati kamu nggak apa-apa nggak bersukacita. Enggak. Karena firman Tuhan apa? Inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebagai warga kerajaan surga, Tuhan ingin kita lakukan ini. Bersukacita senantiasa. Kapanpun, dimanapun. Amin. Dunia ini memang tidak membuat kita akan selalu nyaman. Tidak mengganggu diri kita. Enggak. Akan selalu ada gangguan mungkin buat emosi kita. Yang membuat kita marah, membuat kita sedih. Misalkan ada bagian dari hidup kita yang orang terdekat kita meninggalkan bisa berpengaruh. Ya betul, ya, bisa sedih, tapi tergantung kan keputusan kita. Mau tetap tinggal dalam kesedihan berlarut-larut atau kita mau bangkit dan tetap bersukacita. Kenapa? Ya saya punya anak PA ya di Jatinangor dahulu, ya, 3 bersaudara.
Nah, anak PA yang saya ini anak nomor 2 gitu. Anak nomor 2, dia punya abang, anak nomor 1 laki-laki, nomor 2 laki-laki, nomor 3 perempuan gitu ya. Kalau biasanya saya nggak tahu benar enggaknya, tapi coba nanti dikoreksi ya. Orang Batak itu anak laki nomor 1 itu kayak pengganti bapak ya. Mungkin kita bukan hanya orang Batak, mungkin rata-rata seperti itulah budaya ya, kira-kira ya, pengganti bapak gitu. Nah, suatu ketika bapaknya meninggal, tapi saya melihat apa ya? Dia ya tiga-tiganya ya maksudnya keluarga ini keluarga orang GKKD semua gitu ya. Jadi bapak mamahnya udah ada GKKD sejak muda gitu ya. Terus anak-anaknya juga seperti itu gitu ya. Tapi suatu ketika bapaknya meninggal, kita urus gitu ya. Urus, dan anak yang nomor 2 inilah yang banyak yang menjadi istilahnya, bahkan ya kalau menurut saya dialah yang bertanggung jawab ngurus peti matinya, ngurus pemakamannya. Nomor 1 shock banget gitu. Shock banget, dia sedih dan banyak hal. Tapi yang nomor 2 ini yang melakukan gitu. Dan bukan dia nggak sedih, saya tahu dia sedih juga, tapi dia tahu dia harus tetap mengambil bagian sebagai anak Tuhan ya. Dan saya ngingetin, kamu harus kuatkan orang tua kamu, maksudnya mamahnya ya, dan kakak abang dan adiknya gitu. Dan dia lakukan itu gitu. Di tengah-tengah ya tadi sudah ada masanya mungkin orang terdekat dipanggil, dan itu hal yang mungkin ya pasti menyedihkan buat kita. Tapi firman Tuhan kita bicara tentang bersukacita senantiasa, artinya kita harus mengambil keputusan untuk bersukacita di tengah kesedihan. Kita tetap ini kuat gitu. Kenapa? Karena ketika kita sedih terus berlarut-larut, nanti yang ngurus siapa lagi? Gitu. Kasihan. Bahkan ketika opungnya meninggal, opungnya siapa yang meninggal saya lupa ya. Itu jangka waktunya nggak terlalu jauh gitu ya, dari bapaknya meninggal lah, beberapa bulan kemudian ada keluarga opungnya kalau nggak salah meninggal juga. Dia juga yang ngurus. Padahal ada istilahnya, opung ini kan punya ya dia punya paman, dia punya siapa, tapi dia yang ngurus. Luar biasa memang gitu. Karena ya tadi saya bilang, dia kenal Tuhan, dia tahu harus mengambil keputusan seperti apa. Amin. Ya. Jadi firman Tuhan katakan untuk kita tetap bersukacita senantiasa. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu pergumulannya apa. Setiap kita punya pergumulan yang berbeda-beda. Tapi ya karena kita hidup pasti ada pergumulan. Nah, hari ini tergantung kita mau ngambil keputusan apa. Kita mau turutin firman atau tidak. Karena firman bilang, katakan bersukacita senantiasa. Ketika kita bersukacita senantiasa artinya apa? Kita sedang melakukan kehendak Allah. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu katanya. Yes. Ya, sebagai warga kerajaan surga, ya saya mau meyakinkan diri kita bahwa kita mau tetap bersukacita. Gitu. Amin. Ya. Sukacita kita juga bukan dipengaruhi oleh karena kita dapat berkat. Ya, ada satu kisah di Alkitab, murid-murid itu diutus sama Tuhan Yesus terus pulang. Mereka bersukacita. Kenapa? Karena mereka ngusir roh jahat, ada orang sakit disembuhkan. Mereka banyak melakukan hal yang luar biasa. Mereka bersukacita. Secara manusia, lahiriah, wajar ya bersukacita ya. Kalau kita doain orang sakit itu sembuh, ada orang kerasukan kita usir roh jahat keluar, senang nggak? Senang ya, wajar. Tapi firman Tuhan katakan apa Yesus bilang, jangan bersukacita oleh karena itu, tapi bersukacitalah karena namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Jadi kita tidak mau terpengaruhi oleh suasana sekitar, sukacita kita. Apapun kondisinya kita akan tetap bersukacita, karena itu sebuah perintah dan itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Amin. Ya. Jadi ya nanti saya mau lihat ya ke depan gereja ini menjadi gereja yang penuh senyuman, sukacita. Ya, amin ya. Saya sedikit bagi berkat bagi apa? Bukan bagi berkat, tapi sharing aja ya, cerita gitu ya. Jadi waktu awal-awal saya bertobat, ada salah satu pemimpin di persekutuan yang dia selalu bilang beberapa kali tadi bilang sama saya tuh, di senyum kamu itu enak dilihat gitu kira-kira. Wah, saya bilang, pesan senyum saya biasa-biasa aja, gini-gini aja ya. Kalau sekarang mungkin orang lihat senyum saya akan ketawa, senang gitu. Kenapa? Karena gigi saya ompong.
Ya, gitu. Tapi kalau dulu enggak gitu, gigi saya masih rapi, masih bagus gitu ya. Tapi orang senang katanya ngelihat cita saya. Tapi saya nggak mau kita semua terpengaruh oleh gitu. Tapi yang mau saya apa? Kita sebagai anak Tuhan wajar kita bersuka cita dan seharusnya itu yang kita lakukan. Yes. Nah, tadi sedikit saya bagi berkat lagi ya yang tentang anak yang dilayani ya, yang diikut retreat gitu ya. Waktu saya datang, ini ada yang ke selip dikit gitu. Dia cerita, Bang, jadi saya gimana kabar kamu? Saya nanya kabar, gimana kabar kamu? Iya Bang, puji Tuhan. Dan dia langsung cerita. Jadi kalau saya nanya kabar dia langsung cerita. Puji Tuhan Bang, beberapa hari ini saya tuh 3 hari 4 hari ini, saya tuh seneng kayak baca Alkitab tuh seneng gitu. Saya teduh tuh seneng. Terus kalau dulu saya ikut dengar khotbah hari Minggu, ngantuk-ngantuk Bang. Sekarang saya seneng, antusias katanya gitu. Jadi saya nggak perlu nanya gimana, tapi itulah yang seharusnya terjadi. Sebagai orang-orang yang sudah mengalami Kristus, ada sukacita, ada antusias kepada Tuhan. Yes. Nah inilah yang ya kadang-kadang kita ini orang-orang mungkin karena orang lama ya, termasuk saya nggak tahu ya, tapi inilah anggaplah saya gitu. Saking lama, mungkin karena sudah lama, jadi kadang-kadang lupa hal-hal yang alamiah, naturalnya gitu, sebagai anak Tuhan. Ya. Kan kalau kita baru lahir baru, ya baru kenal Tuhan, ngalamin kasih mula-mula, ke gereja itu semangat, betul? Terus apalagi? Pokoknya saat teduh semangat, berdoa semangat, antusias, ya kan? Awal-awal bertobat kan gitu ya. Nah, karena sudah lama, ini saya pribadi ya Bapak Ibu, nanti tanyakan aja masing-masing gitu ya. Kadang-kadang kita jadi hal apa ya? Nggak natural, seperti tidak natural lah istilahnya. Jadi ya saat teduh kayak oh iya sudah karena sudah kebiasaan ya sudah saat teduh gitu istilah. Nggak natural. Kalau dulu tuh antusias. Nah ini hari ini kita mau kembali dalam artian gini. Sebagai anak-anak kerajaan Allah, gitu ya, warga kerajaan surga, ya, ada satu yang Tuhan hendaki, salah satunya gitu ya, bicara tentang sukacita. Sukacita ini menggambarkan antusias, menggambarkan senyuman, menggambarkan apa ya, semangat. Karena hati yang gembira adalah obat. Semangat yang padam patahkan, keringkan tulang. Jadi bicara sukacita, bicara tentang semangat, antusias, bicara tentang apalagi kesembuhan, bicara tentang hal-hal yang luar biasa. Gitu. Jadi mari ya saya nggak tahu Bapak Ibu kondisinya seperti apa tadi saya bilang. Ya, secara pribadi saya diingatkan kembali ketika saya merenungkan ini ya. Saya harus yang natural kembali, sama seperti orang-orang yang baru kenal Tuhan. Makanya di kitab Wahyu, kamu telah kehilangan kasih mula-mula katanya. Dan itu kamu sudah jatuh terlalu dalam katanya. Saya harus kembalikan semangat yang baru-baru, baru kenal Tuhan lah seolah-olah. Amin. Sukacita senantiasa. Jadi nanti mince gitu ya. Bang, saya kiriman telat gitu. Sukacita. Amin. Contoh aja ya, berharap tidak ya. Tapi sukacita juga menandakan sebuah apa ya? Tindakan iman kita. Yes? Jadi itu tindakan iman kita, sukacita itu. Karena kalau kita tidak punya keyakinan, ya mungkin kita akan jadi mikir, merenung dan lain sebagainya. Sehingga kita banyak pikiran, nggak lagi sukacita ratu aja, tapi ketika kita bersukacita, kita punya keyakinan. Terakhir gitu ya saya sharing. Suatu hari saya pernah diminta jadi ketua Paskah ya, di kampus saya. Saya ketua Paskah di kampus dan namanya ketua ya panitia, jangan ketua panitia, namanya panitia, masa panitia artinya orang yang menyiapkan ya acara itu gitu ya. Bayangkan kalau seorang panitia dia udah nyiapin tapi dia nggak ikut acara, kan gimana ya, lucu ya gitu ya. Padahal dia nyiapin acaranya tapi dia nggak ikut acaranya. Nah saya ketua gitu, saya ketua dan mau nggak mau harus ikut ya, apalagi ketua ya, panitia aja yang bukan ketua aja harus ikut, apalagi ketuanya gitu ya. Nah tapi waktu itu secara ya ekonomi, kondisi keluarga saya itu tidak memungkinkan untuk saya bayar iuran untuk ikut acara tersebut.
saya ketua tapi saya nggak punya bayar iuran untuk ikut seperti itu. Tapi dan ya bagian saya waktu itu ya sambil merenungkan Tuhan gitu ya, karena sudah kenal Tuhan, saya bilang, Tuhan, masa saya ketua saya nggak ikut acara karena nggak bayar iuran? Kalau mau bilang saya nggak punya uang, saya nggak jadi contoh. Masa ketuanya nyaranin bayar iuran 15.000, itu 15.000 itu besar buat saya gitu ya. Uang 15.000 tapi saya sendiri nggak bayar, yang lain suruh bayar, kan lucu gitu juga. Jadi nggak saya jadi sebenarnya, Tuhan saya nggak punya uang gitu. Sambil saya waktu itu kan saya bikin kue, sambil bikin kue gitu ya, karena usaha keluarga tuh bikin kue. Tuhan, saya ini harus ikut retreat, itu tinggal berapa minggu lagi, sebulan lagi atau berapa gitu. Saya ikut Paskah, tapi saya nggak ada uang. Gitu. Terus Tuhan, ya ketika saya sambil doa, sambil bikin kue, Tuhan bicara lagi gitu. Tenang, gitu. Tenang hati ini. Jadi saya belum dapatkan uang itu, tapi ada satu hal yang Tuhan sampaikan dalam hati, ya Tuhan bicara untuk saya tetap tenang, tetap ya nggak jadi sedih, nggak jadi akhirnya ngomong saya nggak punya uang, enggak, karena itu mempermalukan Tuhan. Buat saya sih itu kira-kira seperti itu. Jadi akhirnya udah saya tenang dan tetap melakukan bagian saya sebagai seorang ketua panitia ya, rapat tetap ada sukacita, ya, jangan tidak menunjukkan bahwa saya tidak punya uang gitu ya, tetap gitu ya, sukacita gitu. Dan selang dari pokoknya 2 minggu sebelum hari H saya dapat uang 10 kali lipat dari uang iuran tersebut. Dan itu dari orang-orang yang nggak pernah saya dari keluarga saya, keluarga dari mama ngasih, keluarga di bapak saya nggak minta-minta. Tiba-tiba mereka datang, dan yang dari keluarga bapak ini nggak pernah biasanya tuh kalau rumah itu ngasih uang. Biasanya ngasih kue gitu ya, bawain tuh kue apa. Nggak pernah ngasih ke anak-anak tuh uang. Gitu. Jadi, tapi waktu itu nggak tahu dia ngasih uang. Terus yang keluarga mama, ya, tadi keluarga bapak, ini keluarga mama saya, tiba-tiba datang juga ke rumah dan ngasih uang. Dia hanya bilang, dulu saya pernah bantu dia, bukan bantu, saya belajar berlatih untuk bikin nyablon. Dia kan usahanya nyablon. Nah saya bantu, bukan bantu, saya pengen belajar nyablon. Jadi saya selama libur semester itu hampir sebulan lah lebih. Saya nyablon di rumahnya. Dan saya nggak berharap, namanya orang belajar kan harusnya saya yang bayar gitu ya. Saya nggak berharap dapat uang, enggak. Saya pengen aja belajar biar tahu lah, anggaplah ini sebagai pelatihan gitu saya bilang. Tapi dia datang, dulu maaf nggak bisa ngasih, lagi krisis ekonomi lah istilahnya, lagi nggak ada gitu. Nah ini ada uang buat kamu. Wah luar biasa, itu 2 minggu sebelum hari H. Dan ya tadi saya belajar dari sini apa ya, artinya gitu. Anak Tuhan tidak terpengaruh dengan itu. Kenapa? Karena kita dengar suara Tuhan. Tuhan bicara apa, membuat kita tenang, membuat kita tetap bersukacita. Amin. Yes ya. Jadi ada bagian kita hari ini sebagai anak Tuhan, tadi bicara kerajaan Allah, bicara kerajaan surga, bicara tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus. Nah, salah satunya sukacita Roh Kudus. Itu menjadi bagian kita. Tidak dipengaruhi oleh apapun kondisi di luar. Karena itu sebuah perintah dan itu yang dikehendaki Allah. Amin. Jadi nanti penuh dengan sukacita ketika orang lihat wajah kita. Wah, senang kayak saya lihat wajah kamu. Mungkin banyak jerawatnya. Mungkin, tapi itu nggak ngaruh. Iya, kenapa? Karena sukacita itu membuat kita apa ya? Senang aja ngelihatnya gitu. Yes? Ya. Amin. Datang pada Tuhan. Mari datang pada Tuhan Bapak Ibu.
apa yang terjadi di dunia ini itu tidak mempengaruhi bagian kita untuk melakukan kehendak Allah, yaitu bersukacita senantiasa. Karena sukacita yang daripada Tuhan bukan yang berasal daripada dunia ini. Sukacita yang daripada Tuhan bukan oleh karena kita beroleh berkat, tidak. Tapi karena nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan hari ini saya mau pastikan, kita semua mau pastikan bahwa diri kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dan tidak ada lagi yang membuat kita tidak bersukacita. Yes. Jesus be the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Engkaulah yang jadi pusat kami, Tuhan. You
kami ucap syukur Tuhan untuk sebuah kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang jadi pusat kehidupan kami. Apa yang Kau katakan itu yang kami lakukan Bapa. Dan kami tidak mau dipengaruhi oleh dunia ini Tuhan. Karena kami adalah Raja Wali, karena kami adalah warga kerajaan surga. Gaya hidup kami, gaya hidup kerajaan surga. Ketika firman-Mu katakan Tuhan, bersukacita senantiasa Tuhan. Kami mau bersukacita Tuhan. Apapun kondisi kami mau tetap bersukacita Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Amin Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami semua Tuhan. Dibawa di dalam pengenalan yang lebih dan lebih lagi Tuhan. Apapun kondisi kami hari ini, apapun status kami hari ini. Yang kami tahu bahwa kami adalah warga kerajaan surga. Dan kami tahu bahwa Engkau ingin kami hidup di dalam kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita. Itu yang kami mau kerjakan Bapa. Setiap hari, bahkan setiap saat Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. From my heart to the Heaven, Jesus be the same. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the same. It's all about you. Yes, it's all about you. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Bukan hanya sebagai pendengar belaka Tuhan, tapi kami berdoa biarlah firman itu tumbuh di dalam hati kami yang paling subur. Di dalam hati kami, biarlah firman-Mu itu benar-benar menjadi rema Tuhan. Bukan hanya perkataan logos semata, tapi menjadi satu rema. Sehingga itu boleh kami kerjakan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu. Mari Tuhan pakai pelayanannya. Berkati keluarganya Tuhan. Dalam seluruh aspek kehidupan, bahkan rencana-rencana ke depan. Bahkan untuk masa depan mereka ada dalam genggaman Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan satu kebetulan Tuhan tempatkan hamba-Mu di satu tempat. Tapi karena Tuhan punya rencana atas hidup dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, diberkatilah pekerjaannya. Diberkatilah istri dan anak-anaknya. Bahkan buah di dalam kandungan istrinya Tuhan, biar diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga pada waktunya untuk melahirkan mereka boleh ada sukacita yang luar biasa untuk mereka, keluarga di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami rindu seluruh hidup kami sepanjang satu minggu ini. Kami boleh menikmati sukacita sorgawi. Kami menikmati selalu bersukacita, senantiasa bersukacita. Dan kami terus berdoa dan kami boleh melihat karena itulah yang Tuhan dan mengucap syukur karena itulah yang Tuhan inginkan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kalau sebentar ada kesempatan buat kami untuk boleh mempersembahkan korban syukur kami Tuhan. Mengembalikan perpuluhan kami. Diberkatilah perbendaharaan rumah Tuhan. Diberkatilah lumbung-lumbung kami. Diberkatilah apa yang ada pada kami. Diberkatilah pekerjaan kami. Diberkatilah usaha kami. Bahkan untuk setiap hal-hal rancangan ke depan. Biar Tuhan memberkati kami. Diberkatilah orang tua kami yang boleh membiayai hidup kami. Diberkatilah seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan, sehingga Tuhan sehingga ada perbedaan untuk setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tidak akan pernah Tuhan membuat meminta-minta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau berikan persembahan syukur kita mau angkat pujian. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa.
Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta kau lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Kita mau dengarkan pengumuman? Ya, pengumuman untuk Komsel pada hari Kamis jam 6:30 ada Komsel Profesi online ya, online dan onsite. Nanti mungkin online onsite-nya mungkin bisa ada diberitahukan di grup WA Profesi jam 6:30 malam. Kemudian pada hari Jumat itu ada PD Jumat PD Jumat yang akan dilaksanakan secara hibrid jam 6:30 ya, 6:30 malam. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau hadir di tempat ini di sekretariat, silakan hadir, dan kita juga tetap menyediakan fasilitas Zoom. Jadi ayo kita mau alami kuasa onsite. Onsite, yes. Kita mau alami kuasa doa di saat kumpul bersama dalam satu tempat. Kita rindu, itu ada satu hal yang luar biasa. Halo, silakan diundang hadir Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak boleh hadir baik melalui Zoom maupun onsite di tempat ini jam 6:30 malam. Ya, jamnya nggak berubah. Ya, kemudian pada hari Sabtu itu jam 1:30, jam 13:30 itu ada Komsel Pelajar yang dilaksanakan secara onsite di rumah Bapak keluarga Obed, Bang Obed, dengan di Terasuma. Ya, silahkan klik cari aja Terasuma sampai. Itu pada jam 1:30. Kemudian pada jam 5 itu Komsel Mahasiswa. Komsel Mahasiswa di Keminting onsite. Jadi silakan bergabung dengan mahasiswa. Kemudian pada jam 7 malam itu ada Komsel, ada 2 Komsel, yaitu satu Komsel Kereng Sehati dengan satunya Komsel Jekan Raya. Silahkan bergabung di tempat Komselnya masing-masing. Nanti infonya apa di mana-mana tempatnya? Onsite. Jadi onsite, Komsel keluarga onsite. Nanti akan diinformasikan oleh ketua Komsel untuk keluarga. Kemudian pada hari Minggu pada jam 9 pagi kita akan melakukan ibadah raya dan diundang Bapak Ibu untuk boleh hadir. Baik hibrid, onsite dan online. Silakan kalau bisa hadir, ayo penuhi tempat ini. Kita mau nikmati hadirat Tuhan onsite, ngalamin terus menerus ya. Kemudian jam 9 juga ibadah sekolah minggu. Ya, anak-anaknya ke ruang sebelah gitu kan. Yang belum punya anak, doakan Tuhan berikan kami anak. Yes, amin. Puji nama Tuhan. Ada tambahan pengumuman? Tidak ada. Sebelum kita akhiri, ada yang baru pertama kali hadir di ibadah ini? Ada?
Oh, tak kira golek-golek nggak taunya Piona. Saya pikir siapa dibilang. Kalau nggak ada, ya puji nama Tuhan. Bergerak di komselnya masing-masing, boleh menikmati hadirat Tuhan dan pemuritan ya sepanjang 1 minggu ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Tapi sebelum kita akhiri ibadah kita, saya rindu kita boleh mengingat ayat ini dan memproklamirkannya, karena saat kita mengatakan itu iman kita. Kita sama-sama buka dari 1 Tesalonika 5 yang tadi dibagikan oleh hambanya. Kita mau perkatakan ini gitu kan. Masalah boleh ada tapi kita mau bersuka cita selalu. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 15 sampai 18. Sudah ketemu? Amin. Mari sama-sama 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mau menikmati sukacita? Senantiasa sukacita, senantiasa di dalam Tuhan. Sukacita ada di dalam Roh Allah. Itu sukacita yang tidak akan pernah digantikan oleh apapun. Puji nama Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita mau angkat pujian ini dulu. Kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah Tuhan pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah hari lepas hari menjadi orang-orang yang senantiasa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan membawa hadirat-Mu ini ke banyak-banyak orang Tuhan. Supaya bukan hanya kami yang mengalami kasih karunia-Mu, mengalami kedekatan dengan Engkau, tapi banyak orang juga boleh mengalami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata di dalam nama Kristus. Bapak terima kasih, kami ucap syukur Tuhan, benar Tuhan, untuk banyak perkara yang Tuhan nyatakan bagi kami Tuhan.
Kami berdoa Tuhan benar, hari-hari ini Tuhan, buat keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah kami menjadi keluarga-keluarga yang menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah tempat di mana kami tinggal Tuhan. Keluarga yang menunjukkan inilah keluarga Allah, sehingga orang boleh datang, boleh menyembah kepada Allah karena mereka melihat ada keluarga Allah hadir di tengah-tengah lingkungan mereka. Berkati setiap pekerjaan, berkati setiap usaha yang dikerjakan oleh orang tua kami Tuhan, oleh kami berkeluarga Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang menolong kami, Engkau juga yang memberkati kami di dalam segala hal yang membuat kami terus naik tidak turun Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang menolong kami juga yang belum mempunyai anak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang menganugerahkan itu bagi kami, karena itu juga yang Engkau rindukan, bahwa kami bertambah banyak Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berkati buah kandungan kami Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa juga Tuhan buat orang-orang yang profesi Tuhan, mahasiswa Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan, pelajar Tuhan. Engkau yang menolong studi mereka Tuhan, Engkau yang memimpin mereka Tuhan. Masa-masa muda mereka boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Mereka boleh mengalami Tuhan bagaimana bahwa Engkau hadir menjadi sahabat mereka Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang menolong Tuhan adik-adik kami ini Tuhan. Engkau yang menolong anak-anak kami ini Tuhan. Engkau yang menolong juga Tuhan masa-masa hari ini mendekati ujian Tuhan. Engkau yang menolong Tuhan adik-adik kami yang akan menghadapi ujian Tuhan, sehingga mereka beroleh kasih karunia Tuhan, diberi hikmat, diberikan ketenangan masa-masa ujian, dan memperoleh nilai yang bagus, dan menjadi terang di mana di sekolah mereka, di kampus mereka Bapa dalam nama Tuhan. Berkati yang profesi Tuhan, yang bekerja Tuhan, yang berusaha Tuhan, supaya benar oleh kekuatan penyertaan Allah semuanya dibuat berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Lingkungan kerja itulah di mana kami boleh mengikrarkan Tuhan kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah di sana Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami berkati Tuhan. Juga Tuhan bangsa ini Tuhan akan menghadapi pemilu 2024 Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menjagai bangsa ini, Engkau yang tetap menjaga kesatuan bangsa ini Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan pemimpin yang berasal daripada Tuhan itu yang dipilih Tuhan. Pemimpin yang daripada Tuhan itu yang boleh Tuhan bawa Tuhan menggantikan pemerintahan yang ada hari ini Tuhan. 2024 Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang menetapkan mulai hari ini di hati setiap bangsa ini Tuhan, rakyat bangsa ini Tuhan, untuk memilih pemimpin yang terbaik daripada Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami menghormati pemimpin hari ini yang ada Tuhan, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin Tuhan. Engkau yang menolong juga masa-masa pemerintahan mereka yang sekitar setahun lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap kebijakan, setiap apa yang dikerjakan Tuhan, itu boleh mensejahterakan warganya Bapa dalam nama Tuhan. Engkau jauhkan bangsa ini dari segala bencana Tuhan. Engkau jauhkan dari bangsa ini Tuhan dari segala kutuk-kutuk Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan sinar kemuliaan Allah dinyatakan atas bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa Tuhan, bangkitkan juga gereja-gereja-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Mereka boleh bangkit Tuhan, mereka boleh jadi terang di mana mereka ada Tuhan. Kami sebagai tubuh Kristus Tuhan boleh bersatu, bersehati sama-sama Tuhan, mengerjakan Tuhan untuk kesejahteraan kota dan bangsa Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bangkitkan dari gereja-Mu Tuhan anak-anak panah di tangan pahlawan itu Tuhan. Bangkitkan anak-anak muda yang luar biasa Tuhan, yang siap menyongsong Tuhan, yang mereka akan menduduki Tuhan gunung-gunung Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, supaya banyak orang berbondong-bondong datang menyembah kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah Alfa dan Omega Tuhan. Engkau yang awal dan terakhir Bapa. Engkau yang tidak berkesudahan Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk ibadah minggu depan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menarik banyak orang Tuhan, karena Nama-Mu dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Engkau yang menarik banyak orang datang kepada-Mu Tuhan. Engkau yang berkati hari ini Tuhan, yang berhalangan datang ke tempat ini. Minggu depan mereka boleh berbondong-bondong datang. Ada orang-orang baru Tuhan, ada orang-orang, bahkan tempat ini
tidak cukup lagi Tuhan, karena Engkau yang membawa banyak orang hadir Tuhan di dalam nama Tuhan. Ada banyak orang mari Tuhan, boleh hadir Tuhan, boleh dibawa menyembah kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk setiap pemuridan, setiap komsel yang dikerjakan Tuhan minggu-minggu ini. Biarlah Tuhan pertemuan-pertemuan ibadah itu mengandung kekuatan yang daripada ilahi saja Tuhan. Sehingga ada terobosan demi terobosan Tuhan di setiap kos-kosan Tuhan. Di setiap perumahan demi perumahan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Karena kehadiran Allah dinyatakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa Tuhan. Secara khusus buat Kalteng ini Tuhan, Palangkaraya Bapak di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berkati Tuhan, Gubernur, Wali Kota di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan setiap kebijakan-kebijakan, menolong mereka untuk mengambil setiap kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran Bapak. Yang dibutuhkan warga ini Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Jauhkan dari setiap kebijakan-kebijakan yang hanya mementingkan diri sendiri Bapak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih kami berkati kota Palangkaraya Tuhan. Aman dari segala macam kejahatan Tuhan. Dijauhkan itu dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah hadirkan kerajaan Allah di Palangkaraya ini Bapak dalam nama Yesus Tuhan. Engkau juga yang berkati Tuhan. Damai sejahtera Tuhan atas Palangkaraya Tuhan turun di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk ibadah minggu ini Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan, jemaat-Mu Tuhan di tempat ini boleh pulang dengan sukacita, damai sejahtera daripada Allah yang memimpin kami untuk menikmati hidup di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan saja. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, keluarga Pak Roni. Tuhan Yesus memberkati. Roni, Bapak Kleo. Saya ini sering sulit. Ya, selamat hari Minggu. Nemi, selamat hari Minggu. Selamat hari. Ada James, apa kabar James? Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Berry, Atta, awas mas. Lira dan Rena, selamat hari Minggu. Maria Tri Lestari, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Obed, Ibu Nina. Halo, selamat hari Minggu. Nah, ini si kecil, halo si cantik, dadah. Halo cantik, halo, ayo main ke sini, ibadah di sini. Dede cantik main di sini. Mike, Ori, apa kabar? Pak Beri, keluarga Atta, selamat datang di Palangkaraya yang baru dari Sampit. Lira dan Rena, Simamora, Tuhan Yesus memberkati. James, apa kabar James? Baik-baik saja. Ya, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Di close ya Zoom-nya. Ayo main ke sini, Nemi, ayo di sini ibadah. Ayo ke sini bawa si kecil nih. Iya Kak, rencananya hari ini, minggu ini